dan aksesibilitas itu, tapi juga kepada publik. Sehingga di awal-awal kita tahu bagaimana kasus ini membuat kebingungan di masyarakat karena adanya disinformasi, adanya alat-alat bukti dan lain-lain yang dihilangkan, yang kemudian kami sebut itu sebagai obstruction of justice. Tetapi secara bertahap kerjasama dari Komnas HAM mengaku menemukan petunjuk yang mengarah pada pelaku penembakan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, yakni berjumlah 3 orang. Demikian hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Namun demikian, Taufan enggan membocorkan sosok pelaku ketiga yang menembak Brigadir J tersebut. Berdasarkan penelusuran Komnas HAM, Taufan mengatakan 2 pelaku yang menembak Brigadir J adalah Barada Richard Eliezer atau Baradae dan Irjen Verdi Sambo. Polri pun telah merilis secara resmi video animasi gambaran pembunuhan Brigadir J. Dalam video tersebut memperlihatkan Verdi Sambo ikut menembak Brigadir J. Adapun dari hasil uji balistik, Taufan membeberkan bahwa ternyata ada 2 jenis senjata berbeda yang ditemukan dipakai untuk menembak Brigadir J. Dengan demikian, Taufan mengatakan bahwa pelaku penembakan Brigadir J sudah pasti ada lebih dari 1 orang. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan beberapa pejabat utama Mabes Polri lainnya. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih ya kepada Kepolisian Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, sejak awal Komnas HAM melakukan tugas penyelidikan dan pemantauannya sebagaimana Undang-Undang 39/1999, kami memiliki kesepakatan. Yang pertama adalah kesepakatan untuk keterbukaan dan akuntabilitas. Yang kedua, kesepakatan untuk Komnas HAM ini diberikan aksesibilitas ya. Jadi peluang diberikan kepada kami untuk meminta mendapatkan informasi apa saja yang kami butuhkan terkait dengan pengungkapan kasus Brigadir Joshua ini. Dan tentu saja kami juga pada waktu itu menyampaikan posisi Komnas HAM sebagai lembaga negara di bidang hak asasi manusia, yaitu posisi imparsial. Itu sebabnya kami waktu itu memang tidak masuk ke dalam tim sus, lebih karena pertimbangan-pertimbangan imparsialitas atau yang dalam bahasa sehari-hari independensi gitu. Nah, dalam beberapa minggu terakhir, pekerjaan kami sebagai Komnas HAM sudah kami selesaikan. Nanti secara khusus lebih mendalam Pak Anam setelah konferensi pers ini akan melanjutkan dengan konferensi pers yang lebih khusus menjelaskan temuan-temuan Komnas HAM sekaligus rekomendasinya. Tapi izinkan dalam kesempatan ini kami menyampaikan poin-poin umum tadi ya. Jadi terima kasih kami karena sebagai mitra kerja Komnas HAM, Kepolisian Republik Indonesia telah menunjukkan satu kinerja yang sangat baik. Tidak saja kepada Komnas HAM-nya dengan tadi prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan aksesibilitas itu, tapi juga kepada publik. Sehingga di awal-awal kita tahu bagaimana kasus ini membuat kebingungan di masyarakat karena adanya disinformasi, adanya alat-alat bukti dan lain-lain yang dihilangkan, yang kemudian kami sebut itu sebagai obstruction of justice. Tetapi secara bertahap kerjasama dari Komnas HAM dengan Kepolisian Republik Indonesia itu akhirnya rekan-rekan tim sus kita dan penyidik kita berhasil mengungkap itu semua, dan Komnas tentu saja sebagai lembaga mandiri tadi memberikan laporan pembanding supaya akurasi validitas dari konstruksi peristiwa pembunuhan saudara Brigadir Joshua ini bisa betul-betul diungkap sebagaimana prinsip-prinsip keadilan yang memang diatur dalam perundang-undangan kita maupun di dalam prinsip-prinsip hak asasi manusia. Saya kira demikian, nanti lebih detail akan disampaikan oleh Pak Anam. Dalam kesempatan ini, saya sebagai Ketua Komnas HAM dengan Pak Irwasum sebagai Ketua Tim Sus ingin menyampaikan kepada publik semua bahwa tugas Komnas HAM dalam pemantauan dan penyelidikan kami akhiri,
Tetapi tentu saja masih ada tugas lain dari Komnas HAM, yaitu melakukan pengawasan di dalam proses selanjutnya sampai nanti di persidangan. Teman-teman media juga sangat diharapkan kontribusinya juga untuk melakukan pengawasan. Ini penting sekali buat keadilan ditegakkan di negeri kita yang kita cintai ini. Saya kira demikian.